Setelah kita mempelajari materi tentang klasifikasi bahan tambahan pangan di link berikut, selanjutnya kita akan belajar tentang bahan yang dilarang digunakan untuk ditambahkan di makanan. Di antaranya yaitu boraks dan formalin. Keduanya merupakan bahan kimia yang seharusnya digunakan untuk keperluan non-pangan. Namun, hingga kini, kedua bahan tersebut masih sering disalahgunakan sebagai tambahan pada makanan, terutama untuk memberikan efek lebih kenyal, tahan lama, atau tidak mudah basi. Untuk memastikan kegiatan praktikum berjalan dengan aman, penting bagi kita untuk menerapkan aturan K3 agar terhindar dari berbagai resiko berbahaya. Langkah pertama adalah memakai jas laboratorium. Jas lab berfungsi melindungi tubuh dan pakaian dari percikan bahan kimia, panas, dan potensi bahaya lain yang mungkin terjadi saat praktikum. Langkah kedua, gunakan masker. Masker sangat penting untuk melindungi saluran pernapasan dari uap bahan kimia, debu, maupun partikel halus yang dapat membahayakan kesehatan. Kemudian, sebelum mulai bekerja, pakailah sarung tangan. Sarung tangan berfungsi melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia, mikroorganisme, serta benda panas atau tajam. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pengaduk besi, alu dan mortal, pipet, pisau, ikan teri, bakso, mie kuning, ayam cincang, tahu putih, kunyit, Aquades, dan KMNO 4. Persiapan sampel. Kupas kulit kunyit dan haluskan hingga halus. Kemudian, campur Aquades ke dalam kunyit yang telah dikupas. Langkah berikutnya, ekstrak air perasan kunyit. Selanjutnya, ambil sampel makanan pertama. Hancurkan sampel makanan menggunakan penghalus. Setelah sampel makanan hancur, tambahkan air ke dalam sampel makanan tersebut. Lakukan hal yang sama untuk sampel berikutnya. Tuang ekstrak sampel makanan dalam wadah transparan.
Kemudian, tambahkan ekstrak kunyit ke dalam sampel makanan tersebut. Dan jangan lupa untuk didiamkan selama beberapa menit dan amati perubahan warna yang terjadi. Lakukan hal yang sama untuk menguji sampel lainnya. Untuk melakukan pengujian formalin, tuangkan ekstrak sampel makanan ke dalam wadah transparan. Selalu tambahkan larutan KMNO4 ke dalam ekstrak sampel makanan tersebut dan aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa untuk tunggu beberapa menit dan amati perubahan warna yang terjadi. Lakukan hal yang sama dari kelima sampel makanan yang diuji. Terdapat sampel makanan yang mengandung boraks dan terdapat sampel makanan yang mengandung formalin. Selain itu, terdapat pula makanan yang aman dari kedua bahan tersebut. Yang pertama, sampel ikan asin tidak mengandung boraks tapi mengandung formalin. Yang kedua, ayam cincang tidak mengandung boraks namun mengandung formalin. Yang ketiga, tahu mengandung formalin, tidak mengandung boraks. Yang keempat, bakso tidak mengandung boraks dan tidak mengandung formalin. Yang kelima, mie tidak mengandung boraks dan tidak mengandung formalin. Penggunaan boraks dan formalin dalam makanan sangat berbahaya bagi kesehatan. Konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pada hati dan ginjal, iritasi saluran pencernaan, kerusakan sistem saraf, dan bahkan dapat meningkatkan resiko kanker. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan melarang keras penggunaan kedua bahan ini pada makanan. Pengawasan rutin dan edukasi masyarakat dengan menguji boraks dan formalin secara sederhana harus terus dilakukan agar produsen dan konsumen semakin sadar akan bahaya bahan kimia berbahaya dalam makanan.